Kembali bersama kami di Landstalk, saya ke Pak Diki melanjutkan dialog kita terkait dengan mutasi ataupun varian baru COVID-19 ini. Jadi apa sih Pak Diki faktor-faktor yang membuat virus corona ini semakin beradaptasi? Ini kalau saya melihat dari beberapa literatur ini tentu walaupun ada pertentangan ya, apa virus ini makhluk hidup atau tidak ya. Tapi jelas ada evolusi yang membuat dia semakin survive. Oke. Ini adalah satu prinsip dasar, mekanisme dasar setiap makhluk dalam kaitan ini di virus ini. Dia semakin, dan kita lihat yang yang di Januari juga bermutasi, dia menjadi dominan. Dan ini kecenderungannya akan jadi dominan juga. Nah nanti kalau misalnya seandainya ada mutasi yang lebih efektif lagi, dia akan jadi jauh lebih dominan. Ini adalah mekanisme yang juga kita temukan dalam setiap pandemi, bahkan termasuk di HIV ya, itu juga ada seperti itu di Indonesia ya. Artinya kita harus memahami bahwa cara terefektif untuk mencegah dan mengendalikan pandemi ini salah satunya juga terkait dengan potensi mutasi ya, dari sisi pengendalian. Itu kalau kita tidak mengendalikan kasusnya, itu akan banyak kasus infeksi di masyarakat. Banyak kasus infeksi artinya banyak virus. Karena orang membawa virus nih, banyak virus. Banyak virus di masyarakat artinya potensi atau probabilitas dia mengalami mutasi ini juga semakin besar. Ini yang karena virus itu kan keluar masuk tubuh manusia nih, dia akan semakin mengalami proses. Nanti Prof. Amin yang jauh lebih paham tentang ini. Namun dari sisi pengamatan, dari sisi pengendalian wabah, kita melihat sekali lagi negara-negara yang dalam tanda kutip kurang baik pengendaliannya ini akhirnya melahirkan mutasi-mutasi ini. Ini yang harus kita kendalikan. Karena dan itu sangat-sangat logis ya, karena banyaknya orang membawa virus inilah yang membuat dan tidak terkendali, terutama yang membuat virus ini begitu mudah menyebar. Nah, yang kalau dikaitkan dengan suhu dan segala macam geografis itu tidak ada tidak ada pembenarannya. Ingat bahwa keluarga coronavirus ini, MERS misalnya, itu di Arab Saudi. Di Arab Saudi panas sekali Arab Saudi itu. Jadi kelompok atau keluarga coronavirus ini, baik itu SARS ya, kemudian MERS dan sekarang dengan COVID-19, itu jelas sudah terbukti dari sisi faktual sehingga saat ini bahwa tidak ada pengaruh dari suhu maupun geografis. Nah, yang artinya kita semakin harus berhati-hati bahwa harus apalagi Singapura juga sudah betul. Baik, saya ke Prof. Amin. Jadi apakah Anda melihat pengendalian yang ada di Indonesia saat ini memang sudah sesuai dengan varian COVID-19 yang ditemukan di Indonesia saat ini? Sekitar 70% mendominasi itu, Prof. Yang 70% mendominasi itu yang saat ini bukan varian itu ya, tapi D614G. Oke. Ya, memang D614G itu merupakan salah satu dari mutasi-mutasi yang terjadi. Karena kan kita tadi sudah bicarakan ada terjadi multiple mutation di spike gene ya. Nah, yang dipertanyakan tadi apakah kita sudah mengambil langkah-langkah yang benar? Ya, intinya tentu kita harus berupaya meningkatkan kemampuan untuk mencegah, jangan sampai dia masuk. Tapi juga kita harus punya kemampuan untuk mendeteksi apakah dia sudah masuk atau belum. Ya, kalau kita bikin benteng yang kuat tapi tidak bisa mendeteksi apakah sudah masuk di dalam, itu juga repot kan ya. Jadi kemampuan kedua adalah kita harus mengembangkan kemampuan mendeteksi. Nah, berikutnya setelah punya kemampuan deteksi, kita harus punya kemampuan merespon. Ya, begitu kita tahu ada virus yang varian baru, tentu kita harus menyesuaikan respon kita.
Tapi dalam hal ini saya ingin menekankan kembali bahwa kita jangan terjebak memperhatikan varian baru saja kemudian melupakan yang lama-lama. Jadi intinya kita harus melakukan apa yang disebut sebagai universal precaution. Ya, semua jenis virus SARS coronavirus 2 ini harus dianggap sebagai contagious, artinya menular, ya, berpotensi menular ke orang lain, kemudian berpotensi menimbulkan sakit, dan pada orang-orang yang rentan dia bisa menimbulkan sakit yang berat. Dan kemudian kemampuan lain yang harus kita miliki juga setelah merespon, kita harus juga punya kemampuan untuk melaporkan dengan cara yang benar, bukan untuk menimbulkan kepanikan di masyarakat, tapi untuk memberikan gambaran situasi yang sebenarnya, sehingga kita bisa mengajak seluruh lapisan masyarakat ini untuk bersama-sama ikut dalam pengendalian ini. Ya, tidak bisa kita mengandalkan satu segmen masyarakat saja, seluruh lapisan masyarakat dari yang bawah sampai yang atas. Menurut Anda tingkat respon kita terhadap apa yang terjadi terhadap mutasi virus corona ini, baik yang lama dan baru, itu seperti apa, Prof? Ya, saat ini tindakan pertama yang diambil oleh pemerintah adalah membatasi pergerakan manusia tentunya, ya. Karena kita memahami bahwa virus itu tidak terbang sendiri. Ya, virus itu kemana-mana, nyebrang lautan, nyebrang benua, itu karena dibawa oleh manusia. Nah, jadi yang sudah saat ini diambil adalah meningkatkan kemampuan kita untuk mendeteksi, ya, dengan berbagai cara lah, ya, dengan apakah dengan melakukan PCR, kemudian dengan swab antigen yang sekarang sedang ramai, ya. Tapi yang juga tadi disampaikan oleh Pak Diki, bahwa kita mesti punya kemampuan untuk melakukan sequencing lebih banyak. Ya, karena kalau dengan PCR saja kita tidak bisa mengetahui apakah ini varian baru atau bukan. Kita hanya bisa melihat ini terduga terinfeksi SARS coronavirus 2. Ya, tapi untuk mengetahui apakah yang menginfeksi itu adalah varian baru atau varian-varian lain, harus kita lakukan sequencing. Nah, itu yang harus kita tingkatkan kemampuannya. Untuk pendeteksian ini juga akan berpengaruh nggak dengan alat yang kita punya saat ini untuk mendeteksi seperti misalnya mesin PCR seperti itu, Prof? Ya, kebetulan yang mutasi-mutasinya terjadi di gen S, ya. Nah, seperti kita ketahui, reagen-reagen PCR itu, terutama primernya itu, akan mengenali bagian-bagian tertentu dari gen virus ini. Biasanya setiap platform itu menggunakan 2 atau 3, minimum 2, ya. Ada yang kebanyakan 3 gen yang dideteksi. Nah, kalau salah satu gen yang dideteksi itu adalah gen yang ada di S, ya, gen S, dan gennya itu kemudian sudah mengalami mutasi, maka kita bisa memahami bahwa primer yang ditugasi untuk mencari gen itu bisa menurun sensitivity-nya. Ya, nah nanti ini tentu masih sedang dikaji oleh otoritas. Apabila memang dianggap bahwa primer yang dipakai dalam sistem PCR itu sudah menurun, misalnya sensitivity-nya, kepekaannya, maka tentu akan disarankan untuk menyesuaikan. Ya, itu pasti nanti akan ada rekomendasi. Tapi saat ini masih belum. Ya, baru diketahui itu berpotensi bisa menurunkan sensitivity-nya. Baik. Nanti kita tunggu dari otoritas yang memang bertugas untuk itu. Baik, saya ke Pak Diki. Pak Diki, apakah ada yang bisa dilakukan sebagai langkah antisipasi saat ini melihat virusnya terus bermutasi dengan berbagai macam faktor seperti itu untuk bisa juga menyesuaikanlah tesnya seperti apa? Karena kan sensitivitasnya ini bisa berubah sewaktu-waktu begitu, Pak Diki.
Ya, sebagaimana tadi malam juga kami diskusi dengan Direktur P2ML di Kementerian Kesehatan, ya saya menyarankan sekali penguatan surveillance. Ya. Surveillance ini tadi juga Prof. Amin sudah menyinggung surveillance, penambahan di surveillance genomik. Nah, ada lagi yang sebetulnya menjadi andalan sangat baik, ya powerful sebetulnya tools ini, itu surveillance syndromic namanya ILI. Ini sudah terbukti di beberapa pandemi wabah sebelumnya, ini juga membantu surveillance syndromic atau influenza-like illness ini hanya dari gejala-gejala atau simptom-simptom yang sebetulnya relatif sederhana dan mudah dilakukan pada level terendah di fasilitas kesehatan kita. Ini akan memberikan informasi ketika tidak hanya, ya saya setuju sekali dengan pendapat Prof. Amin, jangan sampai wah ini jangan ada strain virus baru dan lain sebagainya. Pokoknya surveillance yang dilakukan dengan benar, kita akan melihat bahkan adanya potensi lain ya. Jadi misalnya ketika ada kasus, oh ini flu tapi demamnya atau gejalanya, kemudian jumlahnya ya di kelompok tertentu banyak. Nah ini akan memberikan informasi. Dan ada tambahan satu lagi sebetulnya, karena ini adalah zoonotic virus. Jadi asal muasalnya kan dari hewan di virus ini, si COVID-19 ini, SARS-CoV-2 ini. Nah, ada surveillance juga yang harus dilakukan di kesehatan hewan. Ini harus dilakukan. Dan itu yang misalnya karena kita belajar ternyata di populasi mink di Denmark sana, ternyata terdeteksi ada mink yang terinfeksi dari manusia. Kemudian yang menginfeksi lagi hewan mink lainnya, kemudian pada satu ketika hewan mink ini menginfeksi lagi manusia. Ini loncatan ini bukan hal yang bisa disepelekan. Ini adalah bagi satu pengendalian pandemi ini satu potensi yang sangat serius. Karena artinya ketika kita melakukan pengendalian termasuk vaksinasi sendiri, kalau ternyata terbukti, tapi ini kan belum terbukti ya. Kalau ternyata terbukti ini bisa bolak-balik begitu antara sekelompok jenis hewan dengan manusia, ya kita nggak akan cukup di manusia saja. Itulah sebabnya ada sekarang itu yang disebut dengan One Health Approach, di mana kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan lingkungan ini harus jadi satu harmoni. Nah, kalau ini kita abai, ya kita akan mengalami bahkan menjadi ada potensi lain dari ya ini juga bisa jadi mutasi karena ini kan dari hewan. Jadi saya setuju sekali kita harus perkuat semua upaya antisipasi ini dan itu disesuaikan dengan konteks Indonesia. Sebetulnya penguatan surveillance ini salah satu yang bisa kita perkuat. Baik. Dan sekali lagi tentu strategi utama kita yang 3T 3M ini tidak bisa juga kita abaikan, harus ini masalahnya masih PR Mbak untuk kita. Baik, Pak Diki, Prof. Amin, kita masih akan lanjut di segmen berikutnya, segmen akhir dialog Lanstock, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Lanstock.